Selamat bertemu kembali para pendengar sekalian. Tidak terasa sudah 1 bulan kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Hal ini membuat kontraksi ekonomi karena aktivitas ekonomi yang menurun secara drastis. Pengangguran sudah bertambah, kemiskinan sudah bertambah, sehingga pemerintah memang harus menerapkan rencana-rencana dan strategi yang baik. Pemerintah telah menganggarkan 405 triliun untuk mengatasi hal ini. Setelah memberikan bansos, insentif, dan berbagai hal yang diberikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemerintah kemudian memasuki satu tahapan baru, yaitu new normal. Aktivitas ekonomi tidak akan dibiarkan lagi berhenti, tetapi dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Bersamaan dengan berakhirnya libur Lebaran, new normal akan dimulai. Bulan Juni, masyarakat kita akan mulai bekerja secara terbatas. Kalau biasanya dalam keadaan tanpa pandemi, kita akan membahas bagaimana perkembangan pasar modal setelah libur Lebaran. Saat ini itu diintegrasikan dengan berakhirnya libur Lebaran, dimulainya new normal. Kita akan melihat bagaimana pasar modal kita akan berkembang. Untuk membahas ini, para pendengar, saya mengundang Bapak Desmond Silitonga, salah seorang relasi saya. Beliau menamatkan S1 dan S2 dari Universitas Indonesia, khususnya di dalam finance management, dan sekarang bekerja di perusahaan asset management sebagai riset analis. Jadi setiap hari pekerjaannya secara praktis adalah menganalisis data-data pasar untuk diberikan kepada investor dan berbagai stakeholder untuk mengambil keputusan. Jadi ini sangat tepat kita mengundang Pak Desmond hari ini, karena di samping memiliki latar belakang akademik yang bagus, juga memiliki pengalaman praktis yang baik. Juga Pak Desmond ini salah satu orang yang suka membaca buku-buku dengan bacaan berat. Jadi seperti pengaruh ekonomi ke politik atau sebaliknya, perkembangan ekonomi global dan macam-macam, ini tentu akan membuat Pak Desmond akan memberikan kita saran-saran yang baik. Tidak hanya peka pada gejolak-gejolak temporer, tapi juga dijaga pada suatu teori yang menjaga supaya tidak gampang dikacaukan pemikiran atau konsepnya dengan gejolak-gejolak temporer. Pak Desmond juga seseorang yang sangat rajin menulis di media massa nasional, walaupun sekali-sekali kadang mau menulis di media massa di lokal di Medan, walaupun berdomisili di Jakarta. Nah, banyak tulisan-tulisan yang sangat baik, yang dengan gaya bahasa yang baik, itu sudah dimuat di koran-koran nasional. Jadi saya rasa sangat tepat kita mengundang beliau untuk memahami apa yang akan terjadi ke depan. Video ini akan dibagi menjadi 2 part. Part pertama kita akan berusaha menjawab apakah efek pandemi COVID-19 telah mendorong atau menghantarkan pasar modal atau dalam hal ini indeks menyentuh titik dasarnya. Ini akan kita jawab pada video yang pertama. Nanti di video yang kedua kita akan melihat strategi apa yang akan bisa kita gunakan untuk bisa memperoleh keuntungan, ya mungkin tidak keuntungan yang besar, tapi tidak rugi dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Terkait sektor apa yang akan kita masuki, saham apa yang akan kita beli, itu akan kita bahas di video yang kedua. Para pendengar sekalian, untuk mendorong kami terus bekerja, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar kami terus semakin semangat untuk memberikan materi-materi yang baik. Demikian, kita ikuti dari mulai part 1, nanti sampai dengan di part 2 juga. Terima kasih, selamat mengikuti. Selamat sore Pak Desmond. Selamat sore Pak Chandra. Ya, siang menuju sore. Iya. Terima kasih sudah diundang di channel Pak Chandra. Semoga bisa berbagi sore ini. Pak Desmond, mungkin begini ya, kita udah lihat ya, pandemi itu awalnya masalah kesehatan jelas. Masalah kesehatan akhirnya berujung pada PSBB, ada jarak yang harus diciptakan dalam beraktivitas. Tentunya jarak ini tidak pernah bisa diterima dalam konteks kegiatan ekonomi normal. Artinya dia akan merusak ekonomi, dan ekonomi itu ujungnya atau sebagian besar itu akan bermuara kepada pasar modal. Nah, kira-kira menurut Pak Desmond, separah apa sih dampaknya ke pasar modal yang sudah terjadi kemarin gitu, sampai hari ini? Ya, tentunya kan kalau kita berbicara pasar modal pasti tidak lepas dari perekonomian secara luas ya, khususnya terkait masalah makroekonomi, pertumbuhan ekonomi. Karena pasar modal, khususnya nanti kita lihat di pasar saham, pasti itu berkaitan erat yang namanya dengan history growth atau sejarah pertumbuhan ekonomi.
Jadi kalau misalnya teman-teman berinvestasi di pasar saham, pasti kan sebenarnya investor itu adalah membeli ekspektasi. Jadi kalau kita belajar teori Markowitz, itu ada namanya expected return ya. Jadi kita membeli misalnya saham Astra karena ada ekspektasi bahwa pertumbuhan laba dari saham Astra ini akan tumbuh di masa yang akan datang seiring tentunya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, terkait masalah pandemi, kita lihat ini memang sebuah hal yang sangat berbeda dibandingkan misalnya ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika tahun 2008 ya. Jadi ketika itu di Amerika memang juga itu memberi dampak terhadap sisi permintaan maupun sisi produksi ya. Tetapi yang membedakannya saat ini di Indonesia khususnya bahwa akibat pandemi ini kan masyarakat disuruh untuk tinggal di rumah ya, yang disebut dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sehingga demikian juga dengan sisi produksi atau pabrik juga di aktivitasnya menurun ya. Dan kita lihat secara data memang semuanya juga mengalami penurunan ya. Salah satu yang kita lihat ketika pemerintah memulai PSBB khususnya di Jakarta ya, saat waktu itu tanggal 10 April 2020, kita lihat secara umum penjualan mobil di April itu anjlok sampai 90% ya. Demikian juga indikator-indikator lain. Salah satunya juga inflasi. Inflasi harusnya ketika dia menjelang Lebaran itu harusnya naik, tetapi datanya menunjukkan bahwa terjadi penurunan inflasi di bulan April. Dan tentunya ini bukan terjadi hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Ya. Nah, tentunya kalau pertumbuhan ekonomi itu turun, di kuartal 1 kita sudah melihat datanya itu anjlok sangat besar, 2,97. Itu jauh lebih besar dibandingkan krisis 2008 krisis keuangan tahun 2008. Kala itu ekonomi kita bisa tumbuh hampir 4,9 ya. Jadi artinya pandemi ini jauh lebih besar tingkat keparahannya dibandingkan krisis 2008 ya. Nah, cuman karena perekonomiannya bermasalah, tentunya dampaknya ke sektor keuangan ya. Nah, di sektor keuangan ada yang namanya kepastian ya. Jadi investor berinvestasi baik di pasar keuangan maupun di dunia real atau sektor usaha pasti membutuhkan kepastian. Nah, pandemi ini kan menyebabkan ketidakpastian ya. Jadi kalau muncul ketidakpastian, apalagi vaksinnya belum ketemu kapan, nah itu kan ketidakpastiannya makin panjang ya. Sehingga itu yang membuat orang cenderung avoid atau dia menghindar ya. Nah, salah satunya pasti investor global pasti menghindari yang namanya emerging market ya. Jadi di dalam ilmu keuangan kita tahu ada yang namanya istilah flight to quality. Jadi ketika ketidakpastian itu meningkat, pasti orang akan mencari aset-aset yang dianggap lebih aman ya. Sehingga misalnya aset yang dianggap aman itu salah satunya ada dolar Amerika, terus ada emas ya. Sehingga pasti saham di emerging, di negara-negara berkembang itu akan mengalami penurunan karena adanya konfigurasi perubahan aliran modal ya. Jadi yang tadinya misalnya investor asing masuk ke Indonesia, pasti mereka akan keluar dengan melakukan aksi jual, sehingga ketika aksi jual itu terjadi, pasti tekanan harga saham akan terjadi. Nah, karena apa? Karena ketidakpastian semakin panjang. Nah, kalau ketidakpastian semakin panjang, pasti dampaknya ke sektor keuangan tidak akan baik. Karena sektor keuangan itu membutuhkan yang namanya kepastian. Nah, di Indonesia, kalau kita belajar bahwa pasar saham Indonesia itu, kalau kita belajar dari ilmu finance, ada yang dikatakan dengan teori pasar efisien ya dari Fama. Nah, di Indonesia itu
pasar sahamnya itu menurut beberapa penelitian dan sudah dibuktikan bahwa pasar saham Indonesia itu adalah pasar saham yang tidak efisien. Artinya selain faktor fundamental, sentimen itu juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi ketika misalnya ada kasus pandemi ini yang menyebabkan ketidakpastian, pasti pasar keuangan kita itu sangat dipengaruhi yang namanya sentimen ya. Jadi itulah yang membuat kenapa pandemi ini sangat membuat sektor keuangan mengalami tekanan yang cukup tinggi. Jadi secara umum bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga khususnya negara berkembang juga mengalaminya ya. Jadi sampai 3 bulan terakhir secara umum dari pasar emerging itu terjadi aliran modal keluar ya. Nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan krisis keuangan tahun 2008 ya. Jadi kita lihat pasti dampaknya akan sangat besar karena ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi kalau ketidakpastian ini tidak bisa dikelola dengan baik, tentunya juga akan susah ya, karena ini hanya mengharapkan yang namanya vaksin. Jadi kalau pandemi ini masih terjadi, kasus-kasus masih terus terjadi setiap hari, yang kita lihat dari misalnya data dari gugus tugas ya, dan secara umum sebenarnya trennya masih cenderung naik khususnya di Indonesia, maka kita sebenarnya melihat bahwa gejolak itu masih akan tetap ada. Jadi itulah sebabnya ketika PSBB dilakukan, kita lihat khususnya di pasar saham ya, pasar saham kita itu cenderung relatif gejolaknya sangat tinggi ya. Jadi misalnya hari ini naik, besok turun ya. Jadi masih sangat fluktuatif ya, dan gerakannya juga tren naik itu sangat jarang terjadi. Yang sebaliknya malah trennya gitu. Jadi karena apa? Karena pertama, investor asing secara umum masih keluar. Jadi kita lihat aksi jual masih terjadi sepanjang tahun. Dan memang kalau kita cermati lebih detail sebenarnya ada sebenarnya permasalahan di pasar saham kita ya. Jadi dalam 3 tahun terakhir kita lihat asing itu memang cenderung keluar dari Indonesia ya. Jadi khususnya ketika Trump terpilih ya. Jadi ketika Trump terpilih tahun 2017 itu mulai naik ya. Jadi itu positif di tahun 2017. Lalu masuki 2018, 2019 sampai 2020 kinerja saham kita itu cenderung mengalami tekanan. Jadi memang dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di negara-negara khususnya di emerging juga terjadi. Jadi sepertinya ada pola bahwa kebijakan Amerika Serikat yang lebih protektif ya, yang ditunjukkan dengan perang dagang dengan Cina khususnya, itu membuat aliran modal ke negara berkembang cenderung. Jadi baik ke pasar keuangannya maupun ke pasar sektor realnya melalui FDI atau penanaman modal langsung itu ya. Jadi memang makanya ada kebijakan proteksionis ini kalau terus terjadi, nanti tentunya akan ditentukan apakah Trump terpilih di election 2000 November nanti atau tidak. Kalau Trump terpilih, kemungkinan itu akan dilanjutkan, dan kita akan melihat sebenarnya akan ada dampaknya terhadap pasar modal khususnya di Indonesia. Tadi Pak Desmond mengatakan bahwa pada dasarnya orang membeli ekspektasi gitu ya. Dan di tengah ketidakpastian, ekspektasi itu rasanya tidak layak diletakkan di emerging market, kira-kira gitu ya, sehingga dibawa ke sekuritas atau tempat investasi yang lebih aman. Nah sekarang kira-kira memang investor kita masih betul-betul belum bisa berekspektasi atas suatu kondisi yang pasti, yang lebih baik dalam jangka waktu katakanlah 6 bulan ke depan. Apakah pemerintah sudah
mulai menyusun strategi untuk mengelola ekspektasi tadi? Ya, jadi memang ini kan skalanya kan global ya, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara. Jadi kalau dikatakan dalam 6 bulan ke depan, memang pemerintah kan sudah membuat banyak skenario ya. Salah satunya itu adalah skenario terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memperkirakan tahun ini akan pertumbuhan ekonomi secara general, secara umum di sekitar 2,3. Tetapi dari kita dan beberapa konsensus teman-teman di pasar analis juga sepertinya itu agak berat ya, karena kurva atau puncak pandemi kita itu bergeser. Kan sampai Jadi minus kira-kira? Kemungkinan dampaknya mungkin agak beratnya itu di minus 0,4 ya. Jadi kalau misalnya ini tidak selesai sampai bulan kuartal 2 ya. Jadi kan sebenarnya kan skenario-nya selesainya di kuartal 2 ya. Tetapi kemungkinan ini akan bergeser karena sampai Juni ini juga puncaknya belum kelihatan ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya masuk ke kuartal 3-nya belum kelar juga, kemungkinan secara total kemungkinan akan mengalami minus ya. Nah, artinya memang kalau ini terjadi sebenarnya ini sudah diekspektasikan. Karena misalnya kalau kita lihat di kuartal 1, indeks kita itu sebenarnya sejak awal juga sebelum pandemi juga terjadi sebenarnya sudah mengalami tekanan. Jadi kalau teman-teman melihat ada kasus Jiwasraya, ya, jadi itu sebenarnya juga sudah mempengaruhi kondisi pasar saham kita di awal-awal tahun ya. Jadi di situ juga sudah mulai terjadi tekanan-tekanan yang cukup signifikan di indeks kita ya, di IHSG. Apa buktinya? Buktinya kita lihat, kalau kita lihat secara bulan ke bulan, Januari, Februari, Maret, ya, itu indeks kita itu sebenarnya kinerjanya dibandingkan peers atau negara-negara lain paling rendah, gitu, ya. Sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi, ya. Padahal negara-negara lain itu indeksnya malah cenderung naik. Kita beda sendiri. Itu karena koreksi tahun lalu atau ya memang? Bukan, karena memang ada kasus Jiwasraya itu. Jiwasraya dan kawan-kawan itu. Jadi memang skandal di pasar modal itu memang mempengaruhi dampaknya ke pasar saham. Karena kita tahu bahwa ada beberapa manajer investasi yang juga bermasalah dan terkait di situ ya. Dan mereka kan pasti mengelola portofolio mereka itu sangat banyak di saham. Jadi itu yang membuat. Nah, yang selanjutnya ketika pandemi muncul di Indonesia kan itu mulai kelihatan awal Maret ya. Nah, itu tekanannya sangat besar. Jadi di Maret itu kita lihat secara keseluruhan indeks itu meluncur hampir 10% ya. Jadi itu tekanannya sangat tinggi ya. Nah, kemudian mulai recovery di April ya. Nah, itu pun recovery-nya terjadi sebenarnya karena ada jaminan dari, kalau kita lihat di pemberitaan kan pertengahan Maret Fed sudah memangkas suku bunga ya. Kemudian dia kembali menyatakan akan melakukan quantitative easing ya. Dan quantitative easing ini adalah kebijakan yang sama yang dilakukan ketika krisis keuangan 2008. Saat itu juga Fed melakukan kebijakan. Artinya Fed akan mencetak uang dan uang ini akan dipinjamkan ke sektor perbankan khususnya, sehingga dia nanti bisa mentransmisi ke sektor real, dan juga dia membeli yang namanya obligasi pemerintah. Jadi likuiditas di pasar ada. Nah, yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu adalah ketika likuiditas itu kering, ya. Jadi ketika dana atau uang di pasar itu tidak ada, nah itu yang ditakutkan, ya. Nah, sehingga ketika Fed itu menyatakan akan melakukan QE, kekhawatiran itu mereda ya, sehingga kita lihat di bulan 4 indeks itu kembali rebound ya. Indonesia kalau saya nggak salah di bulan 4 itu indeks kita itu mencatatkan return sekitar 3% ya. Dan beberapa saham-saham khususnya di LQ45 itu mulai mengalami kenaikan. Tetapi
sekali lagi itu kan variabel. Kalau kita berbicara pasar saham pasti banyak variabel yang mempengaruhi. Itu hanya satu variabel ya. Tetapi sesudah itu kan orang akan kembali lagi ke fundamentalnya, kan? Karena sentimen itu pasti ada batasnya, ya. Itu hanya mungkin terjadi 1-2 hari. Sesudah itu orang mulai sadar lagi, investornya akan melihat fundamentalnya seperti apa. Dan ketika di pertengahan Maret, IMF juga sudah mengeluarkan rilisnya ya, bahwa yang tadinya positif 3 pertumbuhan globalnya tahun 2020, dalam tempo 3 bulan IMF langsung merevisi mengalami kontraksi atau negatif. Nah, itu sangat mempengaruhi yang namanya perspektif investor ya, sehingga dia harus lagi melakukan rotasi yang misalnya tadinya masuk ke emerging, khususnya di saham. Ketika dia mendapatkan berita IMF melakukan revisi pertumbuhan yang tadinya positif menjadi negatif, pasti mereka akan melakukan adjustment lagi. Jadi yang tadinya masuk ke emerging pasti akan dikeluarin secara bertahap. Ya. Dan itu memang terjadi, aliran modal dari pasar saham di emerging atau negara berkembang itu dalam ketika pandemi ini muncul di Cina, khususnya di Indonesia bulan 3, aliran modal itu memang cenderung keluar. Sehingga kalau likuiditas sudah keluar, ya kita tidak bisa banyak berharap bahwa pasar saham itu akan mengalami kenaikan ya. Nah, bagaimana sampai seperti Pak Chandra bilang tadi sampai 6 bulan ke depan, meskipun misalnya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk skenario-skenario normalisasi ya dalam perekonomian. Saya rasa memang tentu pasti investor melihat kepada vaksin ya, karena vaksin ini kan yang namanya virus ini kan hanya bisa diatasi dengan vaksin ya. Memang bisa diputus dengan yang namanya PSBB atau lockdown, tapi kan ada dampaknya terhadap perekonomian dan itu sudah kita saksikan sendiri bahwa itu sangat berat terhadap perekonomian ya, sehingga banyak negara yang tergoda untuk melakukan normalisasi ya. Dan kita lihat sendiri beberapa negara yang secara terburu-buru melakukan normalisasi ternyata juga mengalami permasalahan. Misalnya di Korea kita lihat ada lagi kasus infeksi baru ya. Dan kita nanti juga menyaksikan di Amerika karena Presiden Trump juga memaksa untuk membuka lockdown. Dan itu akan terjadi lagi ya, sehingga nanti ditutup lagi. Nah, itu yang disebut namanya siklus berbentuk W ya. Kalau ya kan ini ada skenario-skenario bagaimana siklus ya, bisnisnya atau siklus ekonominya. Ada yang bilang V, ada yang bilang U. Tapi juga orang selalu melupakan yang namanya siklus W, ya kan? Siklus W itu terjadi kalau misalnya wabahnya belum tertangani dengan benar-benar, dipaksa untuk dibuka sehingga nanti naik lagi kasusnya sehingga harus ditutup lagi. Jadi yang tadinya rebound tiba-tiba harus turun lagi. Jadi bentuknya memang seperti itu. Karena memang pandemi ini kalau terus dilakukan tadi, tidak ketemu vaksinnya pasti PSBB akan dilakukan. Ya, kalau PSBB dilakukan kita udah lihat selain ekonomi akan kena, ongkos ekonominya juga akan kena ya. Jadi pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sekitar 405 triliun untuk mengatasi pandemi ini. Dan kita lihat itu pasti akan kurang. Ya. Makanya pemerintah mulai melakukan normalisasi kegiatan ekonomi di dunia. Nah, tapi kalau misalnya juga dinormalkan misalnya, kan yang kita khawatirkan, yang kita lihat apakah memang benar-benar normal kan? Pasti juga orang akan ada juga yang tidak langsung misalnya ke mall ya, karena mereka juga takut ya, karena kasusnya masih naik gitu kan. Jadi artinya meskipun nanti kondisi atau aktivitas ekonomi masyarakat itu dinormalkan secara perlahan, belum tentu juga misalnya sektor-sektor yang selama ini mengalami tekanan seperti misalnya transportasi khususnya penerbangan, restoran, ya pariwisata belum tentu rebound secara cepat kan gitu, karena orang juga tidak akan langsung misalnya sektor pariwisata ya, setiap bulan kita lihat ada ratusan ribu orang yang misalnya berkunjung ke Bali ya. Nah, misalnya nanti dinormalkan belum tentu juga orang akan ke Bali ya, karena ada yang ketakutan juga akan kena. Jadi
kita akan melihat tahun ini kemungkinan secara realistis saja kita memandang bahwa memang perekonomian itu akan sedikit mengalami tekanan yang cukup berat ya. Jadi kalau pemerintah menyatakan sekitar 2,3, kalau dari beberapa teman sih kayaknya sih agak berat. Jadi kalaupun positif mungkin mendekati estimasi dari IMF. IMF memperkirakan Indonesia tahun ini tumbuh sekitar 0,5% ya. Jadi agak tidak seperti yang diharapkan pemerintah mungkin sekitar 2,3. Nah, tetapi bagaimana dampaknya ke saham? Kalau kita ke saham mungkin kita lihat indeks kita itu kan paling bottomnya itu kan ketika pandemi ini terjadi adalah saya lihat itu tanggal 24 bulan 3 itu di sekitar 3.900 ya. Habis itu dia sudah balik lagi ke angka di atas 4.000 dan saat ini tutupannya itu sekitar 4.500-an dan geraknya di situ 4.500 di kuartal 2 akan keluar rilis data pertumbuhan yang kemungkinan nanti akan dirilis bulan 8 nanti. Itu pasti akan positif, pasti akan negatif ya, karena kita memulai PSBB itu di bulan April ya. Jadi data bulan pertumbuhan di kuartal 2 itu adalah April sampai Juni ya, dan kemungkinan itu akan negatif. Apakah nanti indeksnya akan anjlok lagi? Saya rasa sih enggak, karena memang investor sudah price in ya bahwa pertumbuhan di kuartal 2 itu akan negatif gitu ya. Sehingga dengan kondisi sekarang sebenarnya itu kalaupun turun ya kemungkinan pasti ke bottom yang sudah dicapai itu adalah 3.900 gitu. Nah, memang ada beberapa kita lihat sejak ya harga yang kemarin itu yang di 39 ya, itu sudah yang paling bawah ya Pak. 39 ya. Ya itu sudah memperhitungkan ekspektasi negatif ya. Ya betul. Jadi kemungkinan kalau kita lihat cermati ya investoran sudah men-price in bahwa Indonesia itu kemungkinan akan skenario terburuknya itu akan kontraksi ya, akan pertumbuhannya akan minus ya. Sehingga kemungkinan dengan bottom yang 39 kemungkinan itu kalaupun turun dari posisi sekarang mungkin akan bottomnya mungkin akan turun lagi mungkin di bawah 4.000. Baik para pendengar sekalian, demikian akhir dari part yang pertama. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa menurut Pak Desmond dan juga menurut saya, dampak pandemi COVID-19 telah menghantarkan pasar modal kita, telah menekan indeks kita ke bottom, yaitu yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, yaitu menyentuh angka 3.900. Rasanya konsensus yang ada di dunia para analis menyepakati bahwa itu sudah bottom, ya, di angka 3.900. Ke depan masih akan ada swing, bisa saja, tetapi tidak akan menyentuh lagi level itu. Kita akan sambung nanti di part yang kedua untuk menjawab pertanyaan, strategi apa yang akan kita gunakan, sektor apa yang akan kita masuki, saham apa yang akan kita beli. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di part yang kedua.